Politik itu kejam, Jenderal. Penulis, Panjat H. Minggu, tanggal 14 Februari tahun 2021, Presiden Jokowi terbang ke Pacitan, Jawa Timur. Di daerah kelahiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu, Jokowi meresmikan bendungan. Bukan proyek abal-abal, sebab bendungan yang dinamakan Bendungan Tukul itu memakan biaya pembangunan sebesar 916 miliar rupiah. Bendungan itu bisa menampung 8,7 juta meter kubik air, serta mengaliri sekitar 600 hektare sawah. Bendungan itu dibangun sejak 2015, atau setahun setelah Jokowi menjadi presiden menggantikan SBY. Jokowi, dalam acara peresmian mengatakan, dengan keberadaan bendungan itu, diharapkan para petani setempat bisa melakukan tanam dan panen padi sebanyak 2 kali setahun. Selama ini, panen padi di wilayah itu hanya setahun sekali dan sekali palawija. Di samping itu, bendungan itu bisa menjadi sumber air baku dengan 300 liter per detik, dan juga memiliki potensi untuk jadi sumber energi listrik. Bukan hanya di Pacitan, bendungan lain juga dibangun di berbagai daerah Jawa Timur, yakni Bendungan Tugu dan Bendungan Bagong di Trenggalek, Bendungan Bendo di Ponorogo, Bendungan Gongseng di Bojonegoro, dan Bendungan Semantok di Nganjuk. Sudah pasti keberadaan Bendungan Tukul disambut gembira oleh warga Pacitan, apalagi bendungan itu mulai dibangun oleh Jokowi pada 2015. Sementara selama 10 tahun SBY yang adalah putra daerah menjadi pimpinan nasional, tidakkah kepikiran untuk itu? Bisa jadi, acara peresmian yang berlangsung kemarin siang itu serasa mencabik-cabik perasaan SBY. Mengapa harus di Pacitan? Demikian mungkin jerit hati beliau. Tetapi itulah politik, yang seringkali lebih tajam dari pisau belati, dan sayatannya mematikan. Jokowi pun tentu menyadari hal itu. Tetapi dia yang selama ini kerap dinyinyiri SBY dan simpatisan partainya, memanfaatkan keberadaan proyek itu untuk memukul balik mereka, dengan telak pula. Selama ini Jokowi dikenal sebagai orang lihai memainkan politik, menghabisi lawan secara halus dan simbolis, memanfaatkan lambang-lambang tertentu. Misalnya ketika tahun 2016 Pak SBY melakukan safari keliling Pulau Jawa katanya untuk menyerap aspirasi rakyat, Jokowi meninjau proyek Mangkrak Hambalang, yang diwariskan SBY. Telak sekali pukulan itu. Setelah menjadi mantan, berlagak menyerap aspirasi rakyat, sementara sewaktu menjadi presiden kemana saja? Sok-sokan memperlihatkan kepedulian pada rakyat banyak, ternyata mengurusi satu proyek saja tidak becus. Kemudian pada tanggal 8 Oktober tahun 2020, saat mahasiswa di Jakarta melakukan unjuk rasa besar-besaran menolak UU Omnibus Law atau UU Cipta Kerja, Jokowi berkunjung ke Kalimantan Tengah, menyaksikan peternakan itik atau bebek. Banyak orang menerjemahkan itu sebagai isyarat terhadap para lawan politik Jokowi bahwa baginya lebih penting melihat bebek-bebek asli di kandang ketimbang memperhatikan para mahasiswa membebek pada oknum politikus yang menolak UU Ciptaker tersebut. Sikap mahasiswa itu memang disesalkan karena tidak bisa melihat bagaimana UU itu sangat bermanfaat di masa depan. Para intelek muda itu kok lebih percaya hasutan para politikus busuk dan pengusaha hitam yang menolak UU tersebut? Atau bisa juga itu cara mengirimkan isyarat bahwa oknum pejabat dan politikus yang berada di balik aksi demo penolakan UU Ciptaker tersebut bagaikan sekumpulan bebek yang tidak bisa berbuat apa-apa selain berkuek-kuek-kuek. Siapa saja mereka? Salah satunya tentu pimpinan parpol yang menolak UU tersebut, yakni Demokrat. Namun aktivitas terbaru Jokowi yang berlangsung di Pacitan kemarin, kemungkinan besar jauh lebih menghujam ke ulu hati SBY. Sebelumnya, Jokowi memang kerap dinyinyiri atau disindir oleh SBY dan jajarannya di parpol. Salah satu adalah akting SBY terpaksa jualan nasi goreng, karena sulitnya ekonomi di masa pandemi ini. Mungkin rasa sakit hati dan kecewa SBY and all team terhadap Jokowi sudah mencapai titik klimaks ketika dalam reshuffle kabinet, tanggal 23 Desember tahun 2020 lalu, nama AHY tidak masuk daftar kabinet. Salah sendiri. Kalau selama ini SBY dan parpolnya ada niat untuk menjadi bagian dari pemerintah, mengapa tidak memperlihatkan sikap yang benar-benar mendukung pemerintah?
Yang ditampakkan selama ini adalah politik abu-abu, yang membuat siapapun ragu untuk berkoalisi. Dan tanpa diduga-duga, Jokowi membayar lunas perlakuan SBY CES itu lewat peresmian Bendungan Tukul, kemarin Minggu tanggal 14 Februari tahun 2021. Soal nama Tukul pada bendungan, kita juga tidak tahu apakah itu mengandung pesan bahwa pihak-pihak yang sedang disindir oleh Jokowi kali ini tak lebih dari pelawak. Namun yang pasti, peresmian Bendungan Tukul yang bisa mengangkat harkat hidup warga Pacitan khususnya kaum tani ini bisa jadi membuat hati SBY nelangsa. Mengapa tidak? Masyarakat Pacitan kini pasti mulai membanding-bandingkan SBY dan Jokowi. Penelitian, orang yang suka posting kata bijak, IQ-nya rendah. Anies dan Rocky contohnya. Para peneliti menggunakan kutipan kalimat yang dibuat secara acak dari New Age Bullshit Generator dan situs lain yang disebut Wisdom of Chopra. Situs tersebut memuat kalimat-kalimat sok intelek tapi tidak ada isinya. Beberapa kutipan kalimat tidak ada artinya, seperti alam adalah ekosistem kesadaran yang mengatur dirinya sendiri, dan hidup ini tidak lain adalah oasis yang mulia dari keyakinan yang sadar diri. Hasilnya, beberapa orang gagal untuk membedakan antara kutipan yang bermakna dan yang benar-benar mendalam. Dan orang-orang itulah yang membagikan banyak kutipan atau kata-kata bijak secara online. Membaca cuplikan berita di atas penulis jadi ingat Rocky Gerung, yang selalu komentar dengan kata-kata sok intelek, sulit dipahami orang awam dan terkesan sok pintar. Banyak orang normal yang tidak memahami apa maksud perkataan Rocky Gerung, tapi banyak pendukungnya yang menganggap ucapan tersebut hanya dimengerti oleh orang pintar. Ini tidak beda dengan ucapan-ucapan Sujiwo Tejo atau Anies yang terlihat keren, tapi sebenarnya tidak lebih dari ungkapan kalimat yang tidak ada makna atau maknanya sangat ngawur. Tapi karena kefanatikan pendukungnya, kalimat-kalimat seperti itu terlihat seperti bahasa dewa, karena terlihat seperti intelek, sulit dipahami oleh orang awam. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, orang-orang seperti penggemar Rocky Gerung, Sujiwo dan Anies itu sebenarnya memiliki IQ yang rendah. Karena orang pintar tidak akan terlalu terpatok kepada kata-kata sok keren, orang pintar akan melihat data, fakta dan rekam jejak. Percuma bahasa tingkat dewa tapi tidak ada kontribusi bagi bangsa dan negara. Mau tahu apa contoh-contoh kalimat sok keren dari tokoh-tokoh yang penulis sebut? Berikut beberapa contohnya. Air itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan ke laut lewat gorong-gorong raksasa. Itu melawan sunatullah, Jakarta telah mengambil keputusan yang salah. Kata-kata di atas terdengar keren dan religius, apalagi bagi orang-orang yang mabok agama. Tapi sebenarnya kalimat tersebut sangat ngaco. Berikut logikanya. Hukum gravitasi adalah sunatullah. Jika benda dilemparkan ke atas maka akan langsung jatuh ke bawah. Tapi ada yang namanya hukum aerodinamika yang bisa membuat pesawat terbang di atas dan tidak jatuh. Keduanya adalah sunatullah. Sunatullah itu tidak berdiri sendiri, tapi dia bisa dipengaruhi sunatullah yang lain. Demikian pula dengan air masuk ke tanah. Itu memang sunatullah, tapi ada sunatullah lain di mana tanah mempunyai batas daya serap, di mana ketika air yang jatuh debitnya sangat tinggi maka tanah tidak sanggup menyerap lagi. Maka agar tidak banjir dialirkanlah air tersebut melalui gorong-gorong ke laut. Ini tidak menentang sunatullah karena air memang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contoh kedua adalah ucapan Rocky Gerung baru-baru ini yang berusaha menyerang Listio Sigit Prabowo. Berikut kalimatnya, beliau masuk di dalam politik Indonesia yang sekarang di dalam relasi amat memusingkan kepala, padahal baru sebulan. Tapi itu yang akan terjadi kalau kita lihat perkembangan sejarah. Semua problem akan bermuara di Kapolri, kata Rocky Gerung. Kalimat di atas bagi orang-orang IQ rendah akan terdengar sangat keren dan intelek. Padahal sebenarnya kalimat di atas adalah kalimat biasa-biasa saja yang dirangkai agar terlihat intelek dan menipu para pemuja Rocky. Perhatikan kalimat Rocky yang penulis bold. Mau berkata bahwa kondisi politik Indonesia sedang kacau saja, harus menggunakan kalimat yang berbelit-belit agar terlihat intelek. Padahal yang namanya politik ya sejak dulu seperti itu,
karena di dalamnya ada berbagai kepentingan. Sedangkan bagi polisi sebenarnya tidak ada yang pusing, aparat keamanan tinggal fokus menindak sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai undang-undang. Perkara Rocky dan pihak oposisi tidak puas, yaitu derita mereka ngapain ngajak-ngajak orang lain pusing? Selanjutnya perhatikan kalimat yang penulis cetak miring. Semua bermuara di Kapolri, ini adalah omong kosong. Indonesia mempunyai banyak lembaga, termasuk lembaga hukum dan keamanan juga ada banyak. Di bagian keamanan saja ada Satpol PP, polisi dan TNI yang memiliki fungsi dan tugas berbeda. Jadi bagaimana semua masalah bisa bermuara pada Kapolri? Pakai bawa-bawa sejarah lagi, sejarah dari Namek? Nah itulah dua kalimat sok intelek, tapi sebenarnya tidak ada artinya. Sekarang orang-orang yang suka berkata-kata seperti itu apa sih prestasinya buat bangsa dan negara, bandingkan dengan tokoh-tokoh yang tidak banyak bicara tapi sudah berbuat banyak seperti Jokowi, Ahok, Risma, Habibie, Del. Gus Dur bahkan dengan kalimat bercanda yang sederhana saja bisa jadi bapak toleransi.